Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Akbar Nasution. NPM saya 0047. Fakultas saya FKIP, prodi saya PJKR. Dan di sini saya ingin mengumpulkan tugas ilmu faal tentang materi dan sel jaringan tubuh. Yang pertama, pengertian jaringan. Kumpulan sel dengan struktur, fungsi serupa. Yang kedua, jenis-jenis jaringan. Jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, jaringan saraf. Yang kedua, anatomi dan fisiologi. Dibagi menjadi dua, anatomi dan fisiologi. Selanjutnya, pengertian sel. Unit struktural fungsional terkecil makhluk hidup dan blok bangunan menyusun jaringan dan organ. Yang keempat, fungsi sel. Fungsi sel ada beberapa, contohnya metabolisme, reproduksi, transportasi, respon terhadap rangsangan, sintesis protein, penyimpanan, dan lain-lain. Yang ke-6 ada jenis-jenis sel. Yang pertama, sel epitel, sel otot, sel saraf, atau bisa disebut juga dengan neuron, sel darah, sel ikat, dan sel stem. Yang terakhir adalah organ-organ penting dan fungsinya, seperti jantung, paru-paru, hati, ginjal, otak, usus halus, dan usus besar. Yang kedua, materi sel dan jaringan tubuh. Pengertian sel. Pengertian sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Dalam konteks tubuh manusia, sel berfungsi sebagai blok bangunan yang menyusun jaringan dan organ. Setiap proses biokimia, kemampuan diperlukan mempertahankan kehidupan seperti metabolisme, reproduksi, dan respons terhadap rangsangan. Yang fungsi sel dalam tubuh manusia sangat beragam, tergantung pada jenis dan jaringan tempat sel tersebut berada. Beberapa fungsi utama sel meliputi ada 6. Yang pertama, metabolisme. Metabolisme sel melakukan proses kimia untuk mengubah makanan menjadi energi yang diperlukan untuk aktivitas seluler. Yang kedua adalah reproduksi. Sel dapat membelah diri untuk memperbanyak jumlah sel, baik melalui pembelahan sel somatik maupun meiosis, pembelahan sel reproduksi. Yang ketiga, transportasi. Sel dapat mengangkat zat penting seperti nutrisi, oksigen ke dalam dan keluar sel melalui membran sel. Yang keempat, respon terhadap rangsangan. Sel dapat merespon rangsangan di lingkungan seperti perubahan suhu, cahaya, dan zat kimia. Yang kelima adalah sintesis protein. Sel memproduksi protein yang diperlukan untuk berbagai fungsi, termasuk enzim, hormon, dan struktur seluler. Yang keenam, penyimpanan. Sel dapat menyimpan zat-zat penting seperti glikogen, atau bisa disebut juga sumber energi, dan lemak. Jenis-jenis dalam tubuh manusia. Dalam tubuh manusia terdapat berbagai jenis sel yang memiliki fungsi spesifik. Berikut adalah jenis sel utama. Yang pertama adalah sel epitel. Sel epitel berfungsi melapisi permukaan tubuh dan organ serta berperan dalam rekresi dan penyerapan. Contohnya, sel-sel pada kulit
sel-sel saluran pencernaan. Yang kedua, sel otot, bertanggung jawab untuk pergerakan tubuh terhadap 3 jenis sel otot. Yang pertama, otot rangka, sel terhubung ke tulang dan memungkinkan gerakan sadar. Yang kedua adalah sel jantung, sel-sel yang membentuk otot jantung berfungsi memompa darah secara otomatis. Yang ketiga adalah otot polos, sel-sel yang ditemukan di dinding organ internal, berfungsi dalam gerakan otomatis. Gerakan tidak sadar. Yang ketiga adalah sel saraf atau neuron, mengandalkan impuls saraf dan berfungsi dalam komunikasi antara bagian tubuh, terdiri dari neuron, sel saraf, dan sel gliat atau bisa disebut juga sel pendukung. Yang keempat, sel darah. Terdapat 2 jenis utama. Yang pertama, sel darah merah, eritrosit, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Yang kedua, sel darah putih, leukosit, berperan dalam sistem kekebalan tubuh melawan infeksi, dan trombosit. Trombosit berperan dalam proses pembekukan darah. Yang kelima adalah sel ikat, berfungsi untuk menghubungkan berbagai jenis jaringan dan organ. Contohnya, sel-sel jaringan adiposa, lemak, tulang, dan darah. Sel sistem, sel stem, sel yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel. Sel adalah unit dasar kehidupan yang memiliki berbagai fungsi penting dalam tubuh manusia. Jenis-jenis berbeda bekerja sama untuk membentuk jaringan dan organ yang pada gilirannya mendukung fungsi tubuh secara keseluruhan. Memahami peran dan fungsi sel sangat penting untuk memahami kesehatan dan penyakit dalam konteks biologi manusia. Pengertian jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang serupa, yang bekerja sama untuk menjalankan tugas tertentu dalam tubuh. Dalam konteks manusia, jaringan merupakan bagian penting dari organisasi biologis yang lebih besar, yaitu organ. Dalam sistem organ, jaringan dapat dibedakan berdasarkan jenis sel yang menyusunnya dan fungsi yang dijalankannya. Jenis-jenis jaringan pada manusia. Dalam tubuh manusia terdapat 4 jaringan yang utama masing-masing dan fungsi spesifiknya. Yang pertama, jaringan epitel. Definisi jaringan epitel terdiri dari sel-sel yang rapat membentuk lapisan yang melapisi permukaan tubuh, organ, dan rongga tubuh. Fungsinya melindungi jaringan di bawah dari kerusakan infeksi dan kehilangan air. Berfungsi dalam rekresi, misalnya kelenjar yang memproduksi hormon atau enzim dan penyerapan, misalnya usus. Mengatur pertukaran zat tubuh dan lingkungan luar. Yang kedua, jaringan ikat. Definisi jaringan ikat terdiri dalam sel-sel yang terpisah oleh matriks ekseluler yang memberikan dukungan struktural dan menghubungkan berbagai bagian tubuh. Fungsi menyokong dan melindungi organ jaringan. Fungsi menyokong organ dan jaringan. Jaringan ikat. Jaringan ikat terdiri dari sel-sel yang terpisah dari matriks ekseluler yang memberikan dukungan struktural dan menghubungkan berbagai bagian tubuh. Fungsi menyokong dan melindungi organ dan jaringan lainnya. Menyimpan energi, misalnya jaringan adiposa, dan membantu dalam transportasi zat misalnya darah.
Yang ketiga, jaringan otot. Definisi jaringan otot terdiri dalam sel-sel yang dapat berkontraksi dalam menghasilkan gerakan. Fungsinya memungkinkan pergerakan tubuh, otot, dan rangka, mengatur pergerakan organ internal, otot polos, memompa darah ke seluruh tubuh, otot jantung. Yang keempat, jaringan saraf. Definisi jaringan saraf terdiri dari neuron, sel saraf, dan sel glial, sel pendukung yang berfungsi dalam pengiriman impuls saraf. Fungsinya mengantarkan sinyal listrik yang mengatur fungsi tubuh, termasuk gerakan, persepsi, dan respon terhadap rangsangan, yang mengkoordinasikan aktivitas antara berbagai bagian tubuh dan memproses informasi. Kesimpulan ini, jaringan adalah komponen penting dalam tubuh manusia yang terdiri dari kumpulan sel dengan fungsi dan struktur yang serupa. Keempat jenis jaringan utama, epitel, ikat, otot, dan saraf, bekerja sama untuk membentuk organ dan sistem organ yang mendukung berbagai fungsi vital dalam tubuh. Memahami jaringan dan fungsi sangat penting untuk memahami kesehatan dan penyakit dalam konteks biologi manusia. Organ penting dalam tubuh manusia. Berikut adalah beberapa organ penting dalam tubuh manusia dan fungsinya. Yang pertama adalah jantung. Definisi jantung adalah organ otot yang berfungsi sebagai pompa untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, fungsinya memompa darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan mengembalikan darah yang kaya karbon dioksida dan ke karbon dioksida ke paru-paru untuk dibuang. Yang kedua adalah paru-paru. Definisinya, paru-paru adalah organ pernapasan yang terletak dalam rongga dada. Yang kedua, fungsi tempat pertukaran gas, yaitu mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari darah. Yang ketiga adalah hati. Definisi hati adalah organ tubuh terbesar dalam tubuh yang terletak di bagian kanan atas perut. Fungsinya mengolah nutrisi dari makanan, memproduksi empedu dan pencernaan, penyimpanan glikogen, dan berperan dalam detoksifat zat berbahaya. Yang keempat adalah ginjal. Definisi ginjal. Ginjal adalah organ terbentuk kacang yang terletak di bagian belakang perut. Fungsi menyaring untuk mengeluarkan limbah dan mengeluarkan limbah dan berlebihan cairan melalui urin, serta mengatur keseimbangan elektrolit dan tekanan darah. Yang kelima adalah otak. Otak, definisi menyaring darah untuk mengeluarkan. Otak adalah organ pusat sistem saraf yang terletak di dalam tengkorak. Fungsi mengontrol semua fungsi tubuh, termasuk gerakan, persepsi emosi dan pemikiran. Otak juga berfungsi dalam pengolahan informasi dan pengembalian keputusan. Usus halus. Definisi usus halus adalah bagian dari sistem pencernaan yang terletak antara lambung dan usus besar. Fungsinya tempat penyerapan nutrisi dari makanan yang dicerna serta memindahkan sisa makanan ke usus besar. 7. Usus besar. Definisi usus besar adalah bagian terakhir dan sistem pencernaan. Fungsi menyerap air dan garam, sisa makanan, serta mengeluarkan tinja. Definisi anatomi dan fisiologi. Anatomi. Definisi anatomi adalah cabang biologi makhluk hidup, termasuk organ, jaringan, dan sistem organ. Anatomi dapat dibagi menjadi beberapa subdisiplin.
subdisiplin seperti anatomi makroskopis yang dapat dilihat dengan mata telanjang dan anatomi mikroskopis yang memerlukan mikroskop untuk melihat struktur sel dan jaringan. Fisiologi. Definisi fisiologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari fungsi dan proses yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Fisiologi menjelaskan bagaimana organ dan sistem organ bekerja serta bagaimana mereka berinteraksi untuk menjaga homeostasis atau keseimbangan internal dalam tubuh. Ilmu faal fisiologi. Definisi ilmu faal atau fisiologi adalah studi tentang fungsi-fungsi biologis dari organisme hidup dalam konteks tubuh. Ilmu faal mencakup pemahaman tentang bagaimana berbagai sistem dalam tubuh seperti sistem pernapasan, sistem kardiovaskular, sistem pencernaan, dan sistem saraf berfungsi dan berinteraksi untuk mendukung kehidupan. Fokus. Ilmu faal berfokus pada mekanisme kerja organ dan sistem serta bagaimana mereka beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan tubuh. Kesimpulan, organ-organ penting dalam tubuh manusia memiliki fungsi spesifik yang mendukung kehidupan dan kesehatan. Memahami anatomi dan fisiologi organ tubuh manusia berfungsi secara keseluruhan. Ilmu faal memberikan wawasan tentang proses biologis yang mendasari fungsi organ dan sistem serta interaksi dalam menjaga keseimbangan tubuh. Sampai sini saja tugas atau pertanyaan saya. Kalau ada kurang lebih katanya saya kurang fokus atau belibetan, mohon dimaafkan sekurang-kurangnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.